agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Ramadan RRI berkah untuk Mukri tentunya terus menemani pendengar ya dalam rangkaian acara yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Jumat 21 Maret 2025 dengan tema seputar puasa obat penyembuh penyakit tamak bersama dengan Ustadz Muhammad Hanafi Esos. Ini merupakan Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan. Saya Esi dan rekan Bunga yang bertugas tentunya mengucapkan selamat mengikuti, dan juga untuk pendengar nanti juga boleh bergabung ya dengan menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Baik, kami sudah tersambung dengan Ustadz Muhammad Hanafi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah, fine. Syukran sehat Mbak Esti. Alhamdulillah, terima kasih yang pasti untuk waktu yang sudah diluangkan untuk mendengar ya di pagi hari ini Ustadz. Kita akan menghadirkan tema seputar puasa obat penyembuh penyakit tamak, dan nanti juga tentunya kita akan undang peran serta dari pendengar yang ingin bergabung, ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke Ustadz Hanafi tentunya ya. Tapi sebelumnya Ustadz Hanafi, kita juga pengen mendengarkan seperti apa tentunya penjelasan dari materi tentang puasa obat penyembuh penyakit tamak ini Ustadz. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi anzalal furqan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang, para soimin, para soimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur, dan juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan puasa kita mampu mengobati penyakit tomak kita, penyakit rakus kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar bahwa jika dosa pertama yang dilakukan iblis atau syaitan adalah takabur, sombong, maka dosa, kesalahan yang dilakukan manusia pertama kali adalah rakus atau tomak. Tergambar di dalam surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya adamuskun, dan kami berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Adam, tinggallah anta wa zaujukal jannah, kamu ya dan juga istrimu di dalam surga ini. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, maka nikmati, pergunakan dimanapun dan kapanpun kalian berdua senangi. Wala taqraba hadhihi syajarah, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau dekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, karena jika Anda berdua lakukan akan menyebabkan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Hai susi tuma di situ, dimanapun dan kapanpun dapat kita petik pelajaran moralnya bahwa setinggi apapun kebebasan pasti ada batasnya. Ada batas yang tidak boleh dilanggar oleh kita sekalian. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pada saat kondisi begitulah setan datang ke Nabi Adam dan Siti Hawa. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Wahai Adam, tahu enggak mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang kamu untuk mendekati pohon ini? Illa antakuna malakaini, agar kamu tidak menjadi malaikat, kalian berdua tidak menjadi malaikat, au takuna minal khalidin, atau agar kalian tidak kekal hidup itu. Di dalam surah Al-A'raf ayat 20. Dan juga di dalam ayat yang lain, ya Adamu, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla. Rayuan, godaan dari syaitan. Ini Adam, saya tunjukkan kepadamu, kepada kalian berdua, syajaratil khuldi, pohon ini, ya, supaya mengapa tidak diperkenankan mendekati pohon itu, karena dengan itu kalian akan kekal di dalamnya, la wa mulki la yabla, dan juga agar kalian tidak mendapatkan sebuah kekuasaan, ya, kekayaan yang tidak akan tersentuh dengan kebinasaan, artinya kekal abadan. Oleh sebab itu, karena Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar aturan larangan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Toha ayat 123, Allah Subhanahu wa taala qala bitu minha jami'a, mengusir dari dalam surga itu. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kurang lebih materi gambaran, ya, kerakusan manusia yang dilakukan pertama kali. Dan karena kita adalah anak cucu keturunan Nabi Adam alaihi salam, maka kita pun memiliki potensi, ya, sekali lagi, memiliki potensi untuk tamak, untuk rakus itu. Dan sebenarnya puasa yang kita lakukan seyogyanya dan idealnya mampu mengobati penyakit itu. Salah satu di antaranya misalnya kita pas berbuka puasa itu saja kan, seluruh makanan sudah kita beli, kita siapkan, kita hidangkan. Ternyata maaf, apa yang mampu membuat kita bahagia pertama kali terkadang hanya segelas air putih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu juga agar kita tidak menjadi orang yang tamak dengan rakus dengan dunia ini, kalau mengikuti konsep Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis rawahul Bukhari, standar kekayaan kita dalam hati kita jangan lagi harta, tetapi kekayaan hati. Laisal hina an kasratil arad, bukanlah orang yang kaya itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, dengan kasratil arad, banyaknya harta, banyaknya materi, banyaknya dolar, atau mungkin rumah, dan lain sebagainya. Walakinal hina, tetapi sesungguhnya orang yang kaya itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, hinan nafs, kaya hatinya, suka bersyukur, mau berbagi terhadap sesama. Nah, insya Allah dengan begitu, kita, ya, penyakit rakus tadi akan terminimal, ya, terkurangi sedikit demi sedikit. Selain itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, man kana hinahu bil mal lam yazal faqiran. Orang yang standar kekayaannya adalah dengan banyaknya harta, sehingga apapun dimanapun dicari dengan cara yang mungkin maaf tidak halal, lam yazal fakiron, maka selamanya dia akan menjadi orang yang miskin. Kalau kata para leluhur kita dulu, semakin kita meminum air laut, maka semakin haus. Begitu pula dengan harta. Semakin banyak kita kumpulkan tanpa diimbangi dengan kesalehan, dengan rim, dengan syariat, maka semakin lama juga kita akan semakin haus dengan harta itu, bahkan tidak terkontrol. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tambahkan sedikit lagi, ada 3 hal akibat rakus atau
bisa kita ketahui nanti ciri-ciri orang rakus itu. Yang pertama dalam kesempatan ini diantaranya adalah orang rakus menemukan kenikmatan, ya, menemukan kenikmatan, kebahagiaan dengan memiliki apa yang diinginkan, tetapi bukan dengan memanfaatkannya, bukan dengan menggunakannya. Mungkin rumah di mana-mana, tapi maaf ngomong yang ditempati paling ya satu, begitu. Bangun kolam renang misalnya sangat besar dengan biaya mahal, padahal bisa kita nyewa saja berenang, bisa begitu murah, begitu. Karena apa dilakukan itu? Ia hanya bangga, oh rumah mewah di desa itu punya siapa? Punyaku, gitu. Kolam renang di sudut dusun itu punya siapa? Itu punyaku, punya saya. Padahal tidak pernah dimanfaatkan. Dia sendiri tidak pernah menggunakan. Siapa yang menggunakan? Mungkin pembantunya yang nunggu rumah begitu. Rumah itu pun mungkin setahun sekali kalau mudik baru ditempati, baru dipakai. Yang kedua, orang rakus ya selalu berpacu mengejar kekayaan, bahkan sampai maut menjemput yang hanya selembar ini dipertaruhkan untuk nyawanya, yaitu. Dan yang ketiga, pada kesempatan ini para pendengar, akibat orang rakus itu, orang rakus semakin kaya, ya semakin pelit. Padahal al-bakhilu ta'itu minallah, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ta'itu minan nas, ya jauh dengan manusia, dijauhi keluarga kita, dan qaribum minan nas, dekat dengan neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini paparan yang mudah-mudahan menambah hasanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan juga memotivasi kita untuk meminimalisir sifat rakus kita melalui ibadah puasa kita ini. Mungkin hanya itu Mbak Esi dan juga para pendengar. Kita kembalikan ke studio RRI Pro 1 Palembang. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ini kita juga sudah tersambung dengan pendengar ya melalui line telepon di 0711369977. Langsung saja kita sapa Ustadz ya. Assalamualaikum. Yes. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Sama Dian di jalan. Dian lagi mobile ya. Ya, silakan Pak Dian. Mudik ini Pak Dian. Enggak, lagi di kota aja, kota Palembang. Di Palembang ya. Gitu. Baik, yang pasti hati-hati berkendaranya ya untuk Pak Dian. Ya, makasih. Ya, silakan Pak Dian dengan Ustadz Hanafi. Ya, gini Pak Ustadz. Mungkin agak di luar tema ya Pak Ustadz ya. Oke, silakan. Jadi saya punya anak yang satu cowok itu umur 10 tahun, yang satu cewek umur 6 tahun. Itu kan saya iming-imingi dengan berpuasa, kalau full saya kasih uang untuk yang cowok sama cewek itu kan. Jadi mereka ini full, udah berapa tahun ini full puasa 1 bulan penuh. Sampai sekarang pun masih puasa. Itu yang mau saya tanyakan itu, dapat pahala nggak buat mereka yang masih umur 6 tahun sama 10 tahun itu? Terus kadang mereka sih kan nggak ini loh, apa namanya? Saya suruh berniat, niat dulu. Terkadang diam aja gitu kan, kalau lagi sahur itu kan. Jadi saya itu bingung, apa tergolong puasa atau enggak anak-anak itu kan. Terus saya juga, apa salah saya kalau menjanjikan mereka nanti yang cewek itu saya belikan boneka besar gitu loh, kalau puasanya penuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua soal zakat ini Ustadz. Jadi ibu saya ini kan bukan tanggungan saya, dia kan dari Jambi, tapi sudah janda gitu ya. Nah, Lebaran tahun ini kan dia di sini sama saya.
Itu zakatnya apakah saya yang bayar atau harus dari asalnya, dari Jambi gitu? Atau boleh bayar di sini? Tapi saya bukan tanggung saya sih sebenarnya gitu kan. Tapi karena lebaran di sini, nah itu bayar zakatnya harus saya di sini atau balik lagi ke Jambi gitu. Zakat fitrah ya Itu Pak aja Pak Ustaz. Dian ya. Ya, makasih Mbak ya, makasih Pak Ustaz, sehat-sehat selalu semua. Iya, terima Insya kasih Allah, Pak Dian. amin. Ya. Iya, silakan Ustadz. Oke, Pak Dian, ya mobile ya di Iya, jalan. betul Mudah-mudahan Ustadz. sehat, aman Amin. begitu. Mengenai anak-anak, Pak Dian, anak 10 tahun, anak beliau, atau yang umur 6 tahun yang cewek, ataupun anak siapapun kita, kalau belum balik dalam syariat kita, anak-anak belum wajib melakukan ibadah puasa Ramadan kalau belum balik. Nah, termasuk diantaranya umur 10 atau 6 tahun belum balik. Tetapi kalau melakukan ibadah puasa Ramadan, dalam kitab-kitab itu disebutkan tetap mendapatkan pahala puasa Ramadan itu. Itu jawaban pertama. Adapun motivasi, kita selaku orang tua terkadang memberikan motivasi seperti yang dilakukan Pak Dian tadi, diberi uang, dibelikan boneka misalnya, itu dalam rangka frame edukasi ya, mendidik, sah-sah saja dan boleh dilakukan. Artinya tidak apa-apa ya, memang dunia anak-anak biasanya memang selalu begitu. Bahkan para ulama juga mengatakan kan, melakukan amal itu jangan dulu nunggu ikhlas, lakukan dulu gitu. Ini sudah bukan hanya anak-anak ya maksudnya ya. Kita yang tua pun misalnya termasuk melakukan amal itu jangan nunggu ikhlas dulu, lakukan saja dulu terus, nanti insya Allah akan ikhlas sendiri. Nah, kembali kepada anak-anak tadi, anak Pak Dian, boleh-boleh saja Pak Dian memotivasi anak kita ajari puasa, nanti dibelikan apa, diberi apa, boleh untuk sekedar edukasi dan motivasi supaya ya menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk anak-anak, taat kepada syariat agamanya dan berusaha mendekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun niatnya diajari nawaitu somahutin dan seterusnya itu ya boleh-boleh saja, namanya anak-anak ya, kita bimbing, kita contoh, dan memang orang tua yang pertamalah yang harus menjadi teladan, yang menjadi sampel, menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jadi boleh diajari kalau dalam syariat itu dari terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Itu yang lafadznya biasa kita sebut nawaitu somahuddin, itu lafadz niatnya, tetapi niat yang hakiki adalah di dalam hati, berdetek begitu. Bahkan kalau sahur pun lupa niat dalam hati, tidak termasuk puasa, itu dalam kitab Fathul Mu'in begitu. Nah, ke pertanyaan kedua tentang zakat. Beliau punya ibu di Jambi, kemudian mudik mungkin lebaran di Palembang. Bagaimana zakatnya? Kalau zakat dari yang bersangkutan, artinya dari ibunda itu, kemana yang terbaik diberikan? Kalau dalam kitab-kitab disebutkan zakat fitrah kita dalam hal ini yang terbaik adalah disalurkan, diberikan kepada di mana kita berdomisili. Artinya yang terbaik itu Pak Dian ya, artinya karena ibunda tadi tinggal di Jambi misalnya, berarti zakat beliau yang terbaik idealnya adalah disalurkan, ditasarufkan, didistribusikan di wilayah di mana beliau tinggal. Tetapi karena kondisi kita saat ini misalnya pas lebaran mudik, nah pertanyaannya disalurkan di mana yang terbaik? Kalau misalnya pas saat berangkat ke Palembang belum dibayarkan ya, saya kira diberikan di sini tidak apa-apa ya, saya kira begitu. Itu tadi kan yang terbaik ya, yang paling afdol. Tetapi kalau memang repot ya, menyusahkan repot ya gitu, saya kira zakat beliau dibayarkan di kota Palembang, di wilayah kita juga tidak apa-apa. Adapun, nah kan tinggal di saya, walaupun bukan menjadi tanggungan saya pada saat kehidupan sehari-harinya. Nah pas Ramadan, pas Lebaran ini, tapi ada di ikut kami mudik begitu. Siapa yang harus membayarkan zakatnya? Ya saya kira misalnya Pak Dian termasuk membayarkan zakat dari ibundanya, saya kira juga tidak ada
larangan syariat. Toh pada saat Lebaran ya Ibunda di sini. Saya kira mungkin itu Pak Dian jawaban atau penjelasan yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kalau ada yang terlewat dari apa yang beliau maksud, mohon maaf dan kembali ke Mbak Esti ke studio RRI. Baik, Ya, Ustadz silakan. Hanafi, terima kasih untuk jawabannya ya. Kita akan terima telepon kembali Ustadz ya. Ini sudah tersambung via 0711369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mbak Isi. Iya, dengan Bapak Ya, ini Pak Abu Bakar Jajabi. Pak Abu Bakar Jajawi. Silahkan dengan Ustadz Hanafi, Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu, Ustadz Abu Bakar. Ya Ustaz. Begini Ustaz. Jadi mumpung kita ketemu di udara Ustaz ya. Ya, Minal aidin wal faizin Ustaz. Daripada saatnya ya. ya insya Allah Pak Abu. Oke. Ya. Ya, semoga kita tetap sehat walafiat. Amin. Begini Ustaz. Saya tuh tertarik dari mendengar cerita Ustaz tentang firman Allah bahwasanya Adam dilarang untuk mendekati pohon dalam surga itu. Saya kira begini Ustaz. Ada baiknya juga Adam mendekati sehingga beliau keluar dari surga dan ke dunia ini. Jadi kalau tidak didekatinya barangkali dunia ini selamanya kosong Ustaz. Ya itu aja Ustaz. Saya mau pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abu warahmatullahi Bakar wabarakatuh. di Jajawi Ustadz ya. Ya. Silahkan Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Esi dan yang kita hormati Pak Abu Bakar. Memang mungkin begini ya, tapi mungkin Pak Abu Bakar ya. Memang nawaitu yang pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk penduduk bumi kan begitu. Jadi ini sekedar skenario ataupun drama mungkin, maka asal muasalnya adalah ditaruh di surga tadi. Memang skenarionya saya kira begitu dengan drama ya, drama primordial ya, drama kemanusiaan zaman dulu ya yang disetting mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wallahu a'lam memang betul. Nah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala bermaksud menciptakan khalifah fil ard, bukan khalifah fil jannah kan begitu. Dari awal mula Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kalau di dalam Al-Qur'an untuk menciptakan khalifatan fil ard, khalifah di bumi, bukan khalifah di surga. Nah, saya kira begitu, betul. Tetapi alur perjalanannya pertama tadi berada di surga, kemudian mungkin dengan hal-hal bahwa kita memang kalau di surga tadi ada gambaran wakula minha rogodan haitsu syi'tuma. Ada apa itu secara psikologi sebebas apapun, setinggi apapun kebebasan pasti ada batasnya. Artinya sebuah gambaran minimalis nanti pun di bumi begitu Adam, semuanya yang ada di bumi kan boleh kita nikmati apapun, tetapi juga ada batasnya. Ya, tetap ada batasnya. Nah, itu saya kira ya memang betul bahwa dramanya begitu, skenarionya begitu. Ya untuk apa kalau memang langsung di surga bumi tidak akan ada penduduknya, bumi tidak akan ramai, tidak akan makmur, bahasa Al-Qur'annya kan begitu. Tetapi memang dari sini kita dapat mengambil hikmah, selain memang asal muasal kita ternyata memang makhluk surga, kemudian memiliki tugas memakmurkan bumi dengan segala macam resiko, dengan segala macam ya reward, ya pahala. Di situ diuji kita antara kebaikan dengan keburukan. Dan juga diharapkan nanti di saat kembali nanti kita mempertanggungjawabkannya kembali. Kalau bisa mempertanggungjawabkannya kembali dengan baik, ya, dengan cara soleh, maka kita kembali ke dusun tadi. Dusun apa itu? Kampung surga tadi. Tetapi di saat kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik, menjalaninya dengan baik, ya, termasuk mungkin kewajiban puasa tidak dilakukan dengan baik, maka ada tempat lain
selain surga itu ada yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dramanya saya kira begitu Pak Abu Bakar, dan juga memang harus ada ujian-ujian. Makanya Syaitan datang menggoda, dan juga kita di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Saya kira begitu kurang lebih hikmahnya, betul sekali. Cuman drama, skenario, ibarat kita membuat film, tidak mungkin langsung duduk manis di dunia atau duduk terus di surga, tetapi alur ya. Bahwa juga dapat kita ambil pelajaran, hidup ini semuanya adalah proses ya. Tidak langsung sukses, tapi by proses. Kita berakit-rakit dulu, ya susah-susah dulu, wahai Adam, kamu dipisahkan dulu, bercari 600-an tahun baru bertemu kembali, kemudian ya begitulah kehidupan ini Pak Abu. Hikmah yang bisa kita ambil, betul sekali apa yang beliau sampaikan, bahwa hikmahnya ya kita memang harus menjalani proses itu. Saya kira begitu Pak Abu, dan saya sepakat sekali, skenario saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau ke Jejawi, tidak mungkin tahu-tahu saya sampai ke Jejawi. Melalui dulu mungkin rambutan, melalui dulu Talang Cepedak, mungkin baru sampai ke Jejawi. Saya kira begitu, terima kasih, dan mudah-mudahan berkah buat kita sekalian. Kembali ke Mbak Esti. Iya, terima kasih untuk penjelasannya Ustadz Hanafi. Kita berikan kesempatan kembali tentunya untuk penelpon yang ingin bergabung, silahkan ya. Ini sudah langsung tersambung Ustadz ya, kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Ya, terputus, silakan boleh dicoba kembali untuk pendengar yang ingin bergabung tentunya ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Iya, dengan Lasli Mbak Kayu Agung. Dengan Pasli. Pasli ya, silakan Pak Pasli. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat? Alhamdulillah. Pak Wasli sehat juga? Sehat juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita full 30 hari puasa ya Ustaz. Amin insyaallah. Ada pertanyaan sedikit Pak Ustaz. Iya, begini Pak Wasli. Belum terjawab. Masalah hadis menghapuskan dosa itu. Nah, katanya tuh kalau kita puasa itu full akan seperti bayi baru lahir. Tapi ada juga yang mengatakan cuma dosa-dosa kecil. Itu gimana tanggapannya tadi? Jadi dosa-dosa besar tidak terhapus oleh ibadah puasa kita. Jadi berlawanan dengan hadis yang seperti bayi baru lahir itu tadi. Ya, aku tunggu penjelasannya tadi. Baik, Ya. Mbak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kayu Agung. Pak Pasli sudah bergabung. Ustadz langsung ditanggapi ya. Oke, Pak Wasli. Ya, kalau yang selama ini kami pelajari, Pak Fasli, kalau memang maaf, khilafiyah itu memang dimanapun tentang mungkin memahami hadis atau juga memahami fikih dan lain sebagainya itu ya biasa-biasa saja terjadi. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah di saat kita setelah puasa Ramadan bersih ya seperti bayi yang baru terlahir karena memang dosa-dosa kita diampuni. Kalau hadis itu memang man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Supaya kita mendapatkan atau kembali seperti bayi yang baru terlahir tadi, puasa kita. Kalau di sini bukan hanya dosa kecil, Pak Fasli, artinya wallahu alam ya. Kami baru mendengar kalau justru ada penjelasan hanya dosa-dosa kecil begitu. Kalau di sini disebutkan man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi syaratnya imanan, berdasarkan iman ya, berdasarkan kepercayaan wahtisaban dan juga penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya iman dalam melakukan ibadah puasa itu dan juga ikhtisab ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap ampunan, berharap rahmatnya, termasuk ya berharap itqu minan nar begitu kan, dan juga berharap hal-hal yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harapan kita seluruhnya yang terbaik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu.
maka diampunilah bagi lahu orang yang berpuasa itu. Apanya? Dosanya ma taqaddama min dzambih. Apapun dosa, kesalahan yang telah lalu itu. Tapi kalau penjelasannya dosa kecil, justru baru kali ini saya mendengar. Nah, itu kan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu maksudnya. Tetapi ada dosa kesalahan yang mesti kita juga tidak lupa meminta maaf kepada sesama. Supaya bukan hanya dosa dan salah dari Allah Subhanahu wa taala yang dimaghfirah, yang diampuni, tetapi juga dari kesalahan kepada sesama, dari orang tua kita, dari keluarga kita, tetangga, famili, dan lain sebagainya. Dan itu nanti bahkan dari awal dan kapanpun juga bisa kita lakukan minta maaf itu, dan juga pastinya saling memaafkan. Tapi saya kira begini Pak Fasli, kalau dalam keyakinan kita dosa semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dijelaskan di situ kecil atau besar, tapi semua dosa ya bahwa diampuni semua dosa yang telah lalu. Yang telah lalu itu berarti ya bisa aja kecil, bisa aja besar. Tetapi kita kembalikan bahwa itu adalah hak prerogatif, hak Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang hanya kecil, apakah yang hanya besar yang diampuni, wallahu a'lam bishawab. Tetapi secara logika dan juga penjelasan para ulama, rata-rata secara ini ya dosa yang telah lalu, wallahu a'lam, yang telah lalu ini tafsirannya apakah yang hanya kecil saja atau kecil dan besar. Tapi yang mafhum rata-rata dosa yang telah lalu ya ada kemungkinan dosa kita yang besar dan dosa kita yang kecil. Tetapi harus ditambah meminta maaf kepada sesama manusia. Saya kira itu Pak Fasli penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan juga kembali ke Mbak Esti. Baik, terima kasih untuk penjelasannya ya Ustadz Hanafi. Kita langsung saja ke penelpon terakhir ya melalui acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini tentunya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Esti. Waalaikumsalam, Ibu Kusmini ya. Iya. Baik, sehat ya Ibu ya? Ya, Assalamualaikum Mbak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ini Bu. Pak Ustaz, untuk zakat fitrah itu kalau berasnya dikasih orang gimana Pak Ustaz? Dikasih beras orang, terus untuk zakat fitrah itu Pak Ustaz. Nah itu aja Mbak Esi, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kusmini dari Pulau Rimau Ustadz ya. Gimana nih untuk zakat fitrah ya kalau berasnya di hasil pemberian orang gitu ya? Oh begitu. Nah oke, begini Bu Kusmini. Kalau saya cermati dari apa yang Ibu sampaikan itu, mungkin maksudnya begini ya. Kita membayar zakat beras itu dari pemberian orang lain. Mungkin begitu ya maksudnya ya. Baru dari beras itu karena mungkin kita nggak mampu maksudnya, kita diberi, terus beras itu kita bayarkan. Ya itu boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja gitu. Atau kalau yang Ibu maksud kita kaya ini tapi beras itu pemberian orang lain terus kita bayar dari zakat itu misalnya, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh. Artinya begitu. Tetapi kalau memang maaf kita memang termasuk golongan tidak mampu, maksudnya ya sebuah kesadaran yang sangat tinggi di saat maaf yang bersangkutan diri kita sendiri pun tidak mampu, kita diberi kita diberi beras orang yang mungkin sebenarnya lebih layak kita konsumsi sendiri, tetapi justru beras itu diberikan atau dibayarkan zakat fitrah begitu ya. Nah, saya kira termasuk juga mungkin karena kesadaran tinggi kita mungkin dapat beras zakat ya, beras zakat fitrah tadi. Terus dengan zakat fitrah itu pemberian orang tadi mungkin masuk Bu Kusmini, karena kita nggak punya yang lain misalnya termasuknya. Dan dengan beras zakat fitrah itu kita bayarkan zakat fitrah kita. Saya kira penjelasan para ulama juga boleh. Nah,
Itu sebuah kesadaran yang sangat tinggi kalau menurut hemat saya ya. Karena maaf, lebih layak beliau yang mendapatkan, yang mengkonsumsi, yang memakai beras itu, tetapi masih lebih diutamakan kepada mungkin ada golongan yang lain yang lebih membutuhkan. Saya kira begitu. Bahkan termasuk dalam kitab apa itu disebutkan zakat itu bukan hanya untuk si kaya, juga untuk si miskin. Tapi ini sudah di luar apa ya, mungkin terbatas zakat fitrah maksudnya. Zakat itu bukan hanya kewajiban dari si kaya saja, katanya begitu. Orang miskin pun wajib zakat. Bagaimana bisa begitu, katanya begitu, dialog para ulama itu. Nah, apa fungsi zakat itu? Ya, membersihkan harta kita, diantaranya begitu. Nah, kira-kira ada jaminan tidak harta orang miskin itu dari hal-hal yang tidak halal begitu. Nah, dari dialog ini juga artinya zakat itu, tapi ini bukan sebuah apa ya Bapak Ibu para pendengar, tambahan wawasan saja, jangan dipersoalkan. Artinya memang kesadaran zakat itu harus dibangun ya, baik dari golongan yang kaya maupun baik dari golongan yang kurang mampu begitu. Oleh sebab itu dulu pernah kami ngajari ya, ada sebuah gerakan di kami itu Bu Kusmini, ini agak melebar sedikit, mustahik menabung begitu. Itu juga ada yang protes. Mustahik itu Mas, katanya diberi zakat, jangan disuruh menabung begitu. Nah, masalahnya saya jelaskan begini, mustahik di kami atau orang yang berhak menerima zakat itu sudah kami beri modal dari zakat profesi, dari zakat harta, kemudian dari dana itu diusahakan begitu, baru dengan itu beliau menabung begitu. Nah, ini penjelasan yang perlu kita tambahkan. Artinya kalau yang dimaksud Bu Kusmini mustahik, orang yang dapat bayar zakat dari zakat yang diperolehnya itu misalnya dibayarkan, apakah boleh? Sebagian ulama mengatakan boleh. Bahkan itu sebuah kesadaran yang sangat tinggi, walaupun sebenarnya ya beliau lebih berhak mungkin. Saya kira begitu penjelasan yang bisa kami sampaikan Bu Kusmini. Ya. Mohon maaf kalau bukan yang dimaksudnya begitu, dan kembali ke Mbak Esti di studio RRI. Ya, Ustadz Hanafi, kita sudah di penghujung waktu ya acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar? Silakan Ustadz. Oke, terima kasih. Closing di pertemuan kita kali ini, para soimin dan soimat. Mari kita selamatkan Indonesia dengan puasa ini. Artinya kita kikis, kita minimalisir sifat-sifat rakus kita terhadap sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Karena dengan kerakusan itu, mohon maaf, bukan membangun Indonesia, tetapi justru akan menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan salah satu kuncinya adalah mari standar kaya atau miskin kita dalam hati kita bukan kasrotil arad, bukan banyaknya harta, tetapi kayanya jiwa dan mau berbagi. Karena siapa yang standar kekayaannya adalah harta, kekayaan, kemewahan, lam yazal fakiran, maka selamanya dia akan tetap menjadi orang miskin. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Esi. Juga para pendengar mohon maaf, saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Hanafi, sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini Ustadz ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian Mutiara Pagi ya untuk kesempatan hari ini. Di hari Jumat 21 Maret 2025 juga merupakan puasa ke-21 Ramadan ya, 1446 Hijriah. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Ustadz Muhammad Hanafi Esos, yang merupakan Pokjalu, Provinsi Sumatera Selatan, tentang puasa obat penyembuh penyakit tamak. Semoga bermanfaat untuk pendengar. Dengan demikian,
Usai sudah acara Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini tentunya. Saya Esi dan rekan Bunga pamit. Terima kasih dan selanjutnya pendengar akan kami temani melalui Warta Berita Daerah dari Redaksi Pemberitaan RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.